Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao pasti akan memainkan peran penting dalam kebangkitan Sekte Tang kita. Tang Ya menyela, Sekte Tang telah jatuh ke kondisi seperti ini di generasi kita. Jika tidak berusaha untuk berkembang, mungkin Sekte Tang akan benar-benar berakhir. Jika itu terjadi, bagaimana kita akan menghadapi leluhur kita? Wang Dong, karena Yu Hao pergi ke sekolah senjata roh malam ini, kamu harus mengikuti saya dan mulai belajar teknik rahasia Sekte Tang. Besok saya akan mengajari Yu Hao prinsip utama dan teknik budidaya senjata tersembunyi. Pembelajarannya akan meningkat pesat. Wang Dong tak berdaya. Dia berpikir dalam hati, aku bukan lebah kecil yang bekerja keras seperti Yu Hao. Senyum pahit muncul di wajahnya. Keesokan harinya, Dai Hua Bin, Zulu, Wang Chutian, dan Wu Feng dipindahkan ke kelas 2. Mereka telah mengajukan beberapa permohonan, namun Akademis Rek tetap Akademis Rek. Akademi akan menghormati keputusan guru. Ditambah Guru Wang yang telah menjelaskan situasinya. Setelah kejadian ini, suasana di kelas 1 berubah menjadi suasana agak gelisah. Meskipun mereka tidak gemetar saat mereka melihat Guru Zoyi, tidak ada yang berani menentang apa yang dia katakan. Guru Wang Yan tidak punya pilihan selain menghormatinya. Suasana belajar di kelas 1 kini berubah menjadi yang terbaik yang pernah dilihatnya di antara semua kelas yang dia ajar. Di sisi lain, untuk Yu Hao yang selalu penuh semangat, kehidupannya sekarang sangat terjadwal. Melatih mata setan ungu di pagi hari, kelas di sekolah roh pelindung di siang hari, berkultivasi dengan Wang Dong di sela-sela sebelum kelas di sore hari, dan meluangkan 4 jamnya di malam hari di sekolah senjata roh. Sebagai murid terakhir Guru Fan Yu, pelatihan Yu Hao sangat amat ketat, tapi bahkan Guru Fan Yu heran dengan Yu Hao. Seberapa keras ia mendorongnya dan menekannya dalam pembelajaran, bukan hanya menyelesaikan dengan baik, ia bahkan meneliti hingga tidak ada kekurangan dalam pekerjaannya sama sekali. Yu Hao terlalu keras pada dirinya sendiri, membuat dia kelelahan sampai-sampai dia tidak bisa kembali ke kamarnya. Cukup sering Guru Fan Yu secara pribadi mengirimnya kembali ke kamarnya, tetapi ketika itu terjadi, bahkan dia tidak mau tidur. Sebaliknya, dia mengajak Wang Dong untuk berkultivasi dari teknik rahasia Sekte Tang yang terkait dengan senjata tersembunyi. Yang pertama digunakan Yu Hao adalah teknik penempaan teknik palu acak. Teknik ini meminjam kekuatan yang dihasilkan tubuh bagian bawah untuk menggerakkan palu yang dipegang dengan tubuh bagian atas, menyebabkan setiap serangan dengan palu akan terus meningkatkan bobot kekuatan. Tidak hanya menghemat energi, bahkan berhasil meningkatkan kualitas penempaan. Ini adalah teknik rahasia yang tidak pernah diturunkan oleh Sekte Tang. Yu Hao sepenuhnya mengandalkan intuisinya sendiri untuk belajar dan memanfaatkan teknik palu acak. Meskipun dia terus-menerus mengaktifkan tangan giok misterius, luka melepuh serta kapalan tetap muncul di telapak tangannya. Ia tidak pernah berhenti, bahkan 1 hari pun. Ia sangat tekun dan bekerja keras. Setelah 3 bulan, Yu Hao mampu melepaskan 18 serangan palu berturut-turut menggunakan teknik palu acak. Setelah 5 bulan, telah meningkat menjadi 36 serangan berturut-turut. Ranah tertinggi teknik palu acak adalah 81 serangan beruntun. Dan dia saat ini bisa melepaskan 36 serangan beruntun. Kini dia sudah melewati tahap pertama penciptaan alat jiwa. Guru Fan Yu berkata, siswa telah melampaui tuannya. He Caito membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk melewati tahap ini, namun Yu Hao hanya membutuhkan 5 bulan. Teknik palu acak dari Sekte Tang telah memainkan salah satu peran penting dalam hal ini. Tetapi keuletan Yu Hao yang tidak kenal lelah dan takut menjadi alasan utama. Dalam sekejap mata, 8 bulan telah berlalu sejak awal pembelajaran Yu Hao di sekolah senjata roh. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao serta Dai Hua Bin dan Zulu telah mencapai akhir tahun pertama mereka di Akademis Rek.
Setelah ini mereka akan punya waktu liburan. Setiap tahun Akademi Shrek akan memiliki libur selama sebulan. Setelah masa istirahat 1 bulan ini, mereka harus menjalani tes kemajuan mereka. Siswa yang tidak bisa lulus ujian kemajuan akan langsung dikeluarkan. Karena itu, masa liburan cenderung menjadi waktu yang paling melelahkan dan sibuk untuk berlatih bagi sebagian besar siswa. Di dalam laboratorium area pengujian 12, Guru Fan Yu dan He Chaito sama-sama berdiri di samping Yu Hao yang saat ini sedang mengerjakan sesuatu di meja logam besar. Mengawasinya dengan sangat pelan. Guru Fan Yu menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Dia memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Yu Hao dengan penuh perhatian. Di sisi lain, He Chaito mengepalkan tinjunya dengan erat, jelas agak gugup. Yu Hao saat ini memegang sepotong logam heksagonal yang kira-kira seukuran kenari di tangan kirinya. Tangan kanannya mencengkram pisau tipis dan ramping yang dia gunakan untuk dengan hati-hati mengukir tulisan pada selembar logam. Gerakannya sangat lambat, tapi tangannya stabil. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan pisaunya dibuat dengan sangat jelas. Sepotong logam berwarna emas kebiruan melepaskan aura yang agak aneh. Saat Yu Hao terus mengukir dengan pisaunya, pola rumit mulai muncul secara bertahap di atasnya. Cahaya keemasan terus muncul di matanya. Waktu berlalu detik demi detik. Tubuhnya seperti patung. Hanya jari-jarinya yang mengendalikan bilah pahatan kecil perlahan-lahan bergerak dengan bimbingan kekuatan jiwanya. Cahaya bersemangat perlahan-lahan muncul di mata He Chaito, dan cahaya aneh muncul di mata Guru Fan Yu. Tangannya yang tergenggam perlahan berubah menjadi tinju. Akhirnya Yu Hao perlahan mengukir satu potong terakhir, menyelesaikan ukiran yang sangat kecil pada potongan logam. Setelah itu dia akhirnya berhenti. Cahaya keemasan di matanya perlahan memudar dan jejak lelahan muncul di wajahnya. Senyum cemerlang muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya melihat ke arah Guru Fan Yu dan He Chaito. "Guru, kakak senior, saya sudah berhasil. Mulai sekarang aku menjadi insinyur kelas 1,5 kan?" He Chaito memandang ke arahnya dengan tatapan kosong. "Yu Hao, kamu benar-benar berhasil." Yu Hao dengan hati-hati mengangkat potongan logam dengan tangan kanannya, dan sedikit jejak kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Segera potongan logam bersinar dengan cahaya biru jernih. Cahaya lembut berubah menjadi pilar setinggi 1 kaki yang naik ke udara. Lingkaran cahaya biru itu lurus namun kokoh. Bagus. Guru Fan Yu akhirnya membuka mulut, kegembiraan muncul di wajahnya. "Yu Hao, anak baik. Kamu bukan hanya insinyur jiwa kelas 1,5. Memang kultivasimu belum mencapai level persyaratan. Tetapi selain karena hal ini, saya dapat memberitahumu bahwa kamu telah menjadi insinyur jiwa kelas 2 yang matang sepenuhnya. Kamu memiliki bakat luar biasa yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh orang awam. Dan kamu pekerja keras yang tak tertandingi. Kesuksesan ini adalah upahmu untuk kerja keras 8 bulan yang kamu alami." He Chaito bersorak menerkam ke arah Yu Hao dan melemparkannya ke udara. Wajah Yu Hao dipenuhi kebahagiaan, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan erat. Benar, potongan logam kecil yang baru saja diukirnya adalah inti dari alat jiwa kelas 2. Dia telah menyelesaikan dasar-dasar penempaan setelah kerja keras selama 5 bulan. Kemudian membutuhkan waktu 1 bulan untuk belajar mencetak, mengering, dan memoles, serta prosedur lain yang diperlukan. Setelah itu dia akhirnya mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Ini langkah paling penting dalam menciptakan alat jiwa. Yu Hao mulai mengungkapkan kejeniusannya yang sebenarnya dalam menciptakan alat jiwa setelah dia mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Yu Hao jauh lebih tenang daripada teman-temannya dan memiliki keunggulan bawaan mata rohnya dan mata setan ungu. Banyak siswa akan gagal saat mengukir susunan formasi karena kesalahan yang sangat kecil yang mereka buat. Namun situasi seperti ini hampir tidak akan terjadi kepada Yu Hao karena visinya. Deteksi spiritualnya dapat menciptakan bentuk 3 dimensi yang jelas dari inti logam. Karena itu, ia pada dasarnya tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dikombinasikan dengan keseriusan Yu Hao membuatnya hanya perlu 1 bulan untuk menyelesaikan ukiran susunan formasi pertamanya. Dengan kata lain,
Yu Hao membutuhkan waktu 7 bulan untuk secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 1. Guru Fan Yu telah memberitahunya bahwa Yu Hao jelas orang tercepat yang menjadi insinyur jiwa kelas 1 di benua Doulo. He Caito membutuhkan waktu 1 tahun 4 bulan untuk melakukannya, dan pada waktu itu sudah dianggap menakjubkan oleh Guru Fan Yu. Tetapi Yu Hao hanya membutuhkan setengahnya. 1 bulan setelahnya, Yu Hao telah berusaha mengukir susunan formasi kelas 2 ke inti, dan dia benar-benar berhasil. Guru Fan Yu bahkan tidak bisa menahan kebahagiaannya. Guru yang kuat sulit ditemukan, tetapi siswa yang berbakat sama sulitnya. Guru Fan Yu adalah guru yang sangat keras, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan Yu Hao. Harus diketahui bahwa susunan formasi kelas 2 setidaknya 3 kali lebih rumit daripada susunan formasi kelas 1. Penggunaan kekuatan jiwanya juga sangat tinggi. Keberhasilan Yu Hao tidak memiliki unsur keberuntungan sama sekali. Dia benar-benar mengandalkan segalanya yang ia punya dengan sempurna. Guru Fan Yu tidak bisa menahan rasa bangga melihat murid-muridnya. Yu Hao baru saja melewati ulang tahun ke-12-nya. Makanan peringkat teratas yang dia terima dari sekolah roh pelindung telah memberinya nutrisi lebih dari cukup. Dikombinasikan dengan 5 bulan pelatihan penempaan dan tingkat aktivitas yang luar biasa, tubuh Yu Hao menjadi jauh lebih kuat. Guru Fan Yu memberi isyarat pada kedua muridnya. Kalian bisa duduk. Yu Hao, beri aku inti alat jiwa lengkapmu. Ini adalah alat jiwa kelas 2 pertama yang kamu buat. Saya akan membantumu membuat kulit luar dan dalam sebagai hadiah kelulusanmu. Terima kasih guru. Yu Hao menyerahkan intinya kepada Fan Yu. Guru Fan Yu melanjutkan, liburan akan segera dimulai. Apa yang kalian pikirkan? He Caito tersenyum dengan konyol. Guru, saya seorang yatim piatu, jadi saya hanya akan tinggal di akademi dan melanjutkan pelatihan. Saya sudah merasa terancam oleh peningkatan Yu Hao kecil. Saya ingin menjadi insinyur jiwa kelas 4 tahun depan. Saya pikir tidak lama dia akan mengejarku, jadi aku harus terus bekerja keras. Fan Yu tersenyum. Kamu jangan terlalu rendah hati. Jika dia ingin mengukir susunan formasi yang lebih tinggi, dia harus terlebih dahulu meningkatkan peringkat kultivasinya. Dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan ukiran. Yu Hao, ini juga sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu. Jika aku tidak salah, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai peringkat 20. Aku akan membawamu ke hutan Stardo. Kamu membutuhkan cincin jiwa yang cocok. Kultivasi Yu Hao sudah mencapai peringkat 20. Dia telah mencapainya 2 bulan yang lalu. Selama 8 bulan terakhir dia berkultivasi tanpa henti. Dengan bantuan Hao Dong Power, peningkatan kekuatan jiwanya sebanding dengan peningkatan dalam penciptaan alat jiwa. Guru Wang Yan menyarankan agar dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebaliknya, dia meminta Yu Hao untuk terus berkultivasi dengan rajin. Menurut seorang Grandmaster dari generasi pertama Akademi Shrek, ketika sudah mencapai batas peringkat dan terus berkultivasi tanpa menyerap cincin, itu akan tertahan di batas peringkat itu, tapi kekuatannya akan terus meningkat. Namun angka peringkatnya akan tetap, tapi begitu mendapatkan cincin jiwa, peringkat kultivasinya akan meledak melambung tinggi. Karena itu, Yu Hao terus berkultivasi. Kecepatan kultivasi Wang Dong juga sangat cepat. Berkultivasi dengan kekuatan Hao Dong bersama Yu Hao telah menyebabkan kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat. Dalam 8 bulan terakhir, kekuatan jiwanya telah meningkat 3 peringkat. Dia sudah mencapai peringkat 28. Menurut perhitungan Wang Dong, dia bisa menembus peringkat 3 cincin paling lambat pada musim panas. Kecepatan kultivasi ini sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Yu Hao diperlakukan sebagai murid inti dari sekolah roh pelindung. Bukan hanya makanan terbaik, para guru dari halaman dalam akan datang setiap minggu untuk memberi beberapa petunjuk. Namun bagaimanapun Yu Hao hanya karakter sampingan. Guru tidak perlu. Saya adalah salah satu juara penilaian siswa baru, dan salah satu hadiah yang saya terima adalah seorang guru untuk membantu saya mendapatkan cincin jiwa paling optimal yang bisa saya tahan. Anda masih sibuk dengan riset, jadi Anda tidak perlu repot-repot. Guru Fan Yu terkekeh, baik, saya lupa tentang itu. Anda dapat mencari Direktur Du secara langsung. Kapan kamu berencana pergi? Yu Hao menjawab, lusa. Saya akan berangkat pagi. Tolong jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk kembali lebih awal.
Saya akan kembali segera setelah mendapatkan cincin jiwaku. Guru Fan Yu mengangguk. Yu Hao, kamu harus mencoba meningkatkan jiwa bela dirimu. Aku sarankan kamu mendapatkan keterampilan tipe serangan. Namun, saya menyarankan agar kamu rajin melatih deteksi spiritual jika kamu ingin meningkatkan kemampuan sebagai insinyur jiwa. Namun saya tidak bisa memberi spesifik tentang cincin jiwa apa yang kamu harus serap. Selanjutnya, cincin jiwa yang kamu peroleh juga tergantung pada takdir. Dengan demikian, terserah padamu. Iya guru, Yu Hao mengangguk dengan serius. Namun ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada guru Fan Yu. Dia tidak berencana untuk meminta sekolah roh pelindung untuk membantunya mendapatkan cincin jiwa keduanya. Dia ingin melakukannya sendiri karena dia memiliki Koko Tianmeng. Guru Fan Yu melanjutkan, kita akan mulai libur jadi kalian tidak perlu terus bekerja hari ini. Ayo kembali ke asrama kalian dan berkemas. Beristirahatlah sebentar juga. He Caito melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gurunya mengucapkan kata istirahat. Pada saat Yu Hao meninggalkan area pengujian sekolah senjata roh, langit sudah gelap. Hujan deras membawa sedikit dingin ke malam musim semi. Yu Hao tidak merasa bahwa hujan ini buruk, sebaliknya dia merasa agak riang. Itu menghilangkan kelelahannya. Saat dia akan melangkah ke hujan, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kiri. Payung menghalangi hujan untuk mengenainya. Di bawahnya ada seorang yang mengenakan seragam tahun pertama. Yu Hao terkejut memandang ke arahnya. Kenapa kamu datang? Sedang hujan. Kita akan berpisah lusa, jadi aku datang untuk menjemputmu. Pemuda itu membalik rambutnya yang pendek. Yu Hao terkekeh, kamu tidak tahan berpisah denganku? Hanya 1 bulan kita akan bersama lagi. Ayo pergi, kita akan kembali ke kamar terlebih dahulu. Orang yang datang menjemputnya adalah Wang Dong. Keduanya perlahan berjalan melintasi tanah basah kembali ke asrama. Biasanya Yu Hao akan berjalan secepat mungkin, namun hari ini dia melambat. Dengan pemandangan diiringi hujan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka berdua sengaja melambat ketika mereka berjalan kembali ke asrama. Apakah sekolah senjata roh setuju untuk membantumu mendapatkan cincin jiwa? Wang Dong bertanya. Tentu saja, lagi pula aku adalah murid inti dari sekolah senjata roh. Dia merasa agak menyesal saat mengatakan ini. Untuk menjaga kerahasiaan Koko Tianmeng, dia tidak punya pilihan selain membohongi kedua belah pihak. Wang Dong menjawab, aku akan pulang juga. Saya akan pergi lebih awal darimu. Jadi kamu harus menjaga diri. Sayang sekali aku belum mencapai peringkat 30. Kalau tidak, aku akan ikut denganmu untuk berburu beberapa binatang jiwa. Itu pasti menyenangkan. Yu Hao terkekeh. Jangan kecewa, sejak kita mendapatkan Haodong Power, bukankah kecepatan kultivasi kita meningkat pesat? Setelah kita kembali dan lulus ujian kemajuan, kamu akan dapat mencapai peringkat 30 setelah 2 atau 3 bulan. Meskipun aku belum mendapatkan cincin jiwa keduaku, tapi aku merasa kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 22 atau lebih sekarang. Kita punya banyak keuntungan dengan adanya Haodong Power. Jadi mari kita coba untuk mengejar Dai Hua Bin dalam peringkat jiwa saat kita berada di tahun keempat. Dengan pangkatnya saat ini, dia bisa dengan tenang menghadapi Dai Hua Bin. Namun ini tidak berarti bahwa kebenciannya telah hilang. Sebaliknya, kebenciannya sudah mengakar dalam dirinya. Wang Dong tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, karena sejumlah besar kepercayaan mulai muncul dari pandangannya. Saat hampir tiba di asrama, Wang Dong tiba-tiba berkata, mari kita duduk di sebelah danau Dewa Laut untuk sementara waktu. Tidak mudah menemukan waktu santaimu. Sudah lama aku tidak mencicipi ikan panggangmu. Yu Hao agak malu. Aku tidak ada persiapan apapun. Jika saya tahu kamu menginginkannya, saya pasti akan memanggangnya untukmu. Wang Dong tersenyum jahat dan mendorong payung ke tangan Yu Hao. Tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar asrama secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali dan memberi isyarat dengan gelang biru cerah di tangan kirinya. Ayo pergi. Mata Yu Hao melebar. Kamu sudah merencanakan ini sebelumnya? Wang Dong tidak menyangkal hal itu. Ini waktu yang sempurna, kita berlibur kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu tidur malam ini jika kamu tidak membuatku kenyang.
Yu Hao terkekeh, "Baik, selama kamu punya cukup bahan, aku akan terus memberimu makan sampai kamu tidak bisa bergerak." Di bawah atap asrama, kakek tua yang biasanya selalu tidur tidak bisa menahan matanya untuk sedikit melebar. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia menatap Yu Hao dan Wang Dong. Dia berpikir keras, "Dulu banyak gadis yang mengatakan itu padaku. Dan setiap kali mereka mengatakan itu, akulah yang akan memberi mereka makan sampai mereka kenyang." Kedua sahabat ini benar-benar menarik. Setelah dengan bersemangat berlari menuju Danau Dewa Laut, Wang Dong mengangkat payung sehingga Yu Hao bisa menyalakan api. Hujan tidak terlalu deras sehingga payung bisa menutupi seluruh area yang mereka pilih. Api telah menyala. Aroma unik arang mulai perlahan naik ke udara tetapi tidak menyebar karena hujan. Api unggun memberi Yu Hao dan Wang Dong gelombang kehangatan. Keduanya memandang satu sama lain pada saat yang hampir bersamaan. Mereka tersenyum satu sama lain. Perasaan hangat sepertinya masuk ke hati mereka. Setelah memasang tungku dan meletakkan ikan mentah di atasnya, Yu Hao mulai memanggang dengan perhatian penuh. Wang Dong berdiri di sampingnya mengangkat payung. Bukannya melihat ikan yang sedang dipanggang, Wang Dong malah melihat wajah serius Yu Hao. Ketika Wang Dong menatap Yu Hao, dia secara naluriah tahu dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Akhirnya Yu Hao selesai memanggang ikan pertama. Yu Hao segera menyerahkannya kepada Wang Dong dan berkata, "Makanlah selagi panas." Ya, Wang Dong mengambil ikan dari Yu Hao dan memakan ikan itu dengan hati-hati. Aroma ikan bakar Yu Hao yang lama tidak dicicipinya menyebabkan matanya agak merah. Ketika dia memanggang ikan lagi, Yu Hao berkata, "Berbicara tentang ikan bakar, kita harus memanggil guru Xiaoya, kakak laki-laki Beibe, dan Xiao Xiao. Biarkan mereka juga menikmatinya." "Tidak, kamu milik saya hari ini," Wang Dong berseru terkejut. Yu Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Dong. Dia melihat ekspresi agak keras kepala di mata Wang Dong yang biru. "Maksud saya, ikan panggangmu adalah milikku." Wang Dong buru-buru menyela, wajahnya tampak sangat merah. Mereka terus makan ikan bakar. Hanya setelah mereka kenyang, barulah mereka kembali ke kamar asramanya. Begitu mereka kembali ke kamar asrama, Yu Hao berbaring di ranjang kayu kerasnya. Rasanya menyenangkan. Aku sudah memutuskan untuk malas sepanjang hari besok dan tidur nyenyak malam ini. Kamu benar, kita harus istirahat sebentar. Tidak, bangun dan berkultivasi. Wang Dong berjalan mendekatinya dan menariknya dengan senyuman. "Apakah kamu bercanda?" Yu Hao meratap, "Sangat sulit bagiku untuk beristirahat akhir-akhir ini." Wang Dong menjawab, "Kita berpisah lusa, jadi kita harus memanfaatkan sisa waktu untuk berkultivasi bersama. Kamu dapat beristirahat sendiri besok. Ayo bangun." "Baik." Dengan ekspresi tak berdaya, Yu Hao perlahan bangkit. Tepat saat dia akan duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayunya, Wang Dong tiba-tiba berkata, "Kemarilah, melihat bahwa kita akan berpisah dan kamu baru saja memanggang begitu banyak ikan untukku, aku akan membiarkanmu duduk di sini sementara untuk berkultivasi." "Hah?" Yu Hao tertegun. Setelah itu dia tersenyum licik ketika dia memandang ke arah kasur Wang Dong yang ditutupi oleh bulu. Lalu dengan patuh melompat ke tempat tidur Wang Dong tanpa keberatan. "Siapa bilang kamu bisa duduk di sini sekarang? Pergi ganti pakaian bersih." Wang Dong buru-buru berteriak. Namun Yu Hao mengambil posisi duduk bersila. "Kamu harus berhenti memiliki begitu banyak kebiasaan buruk. Cepat, matahari akan terbit jika kita tidak segera mulai." Ekspresi yang agak tidak rela muncul di wajah Wang Dong. Setelah itu keduanya mulai mengedarkan Hao Dong Power. Pagi hari berikutnya telah tiba. Saat Yu Hao dan Wang Dong bangun dari tidurnya, mereka merasa bahwa pikiran mereka benar-benar segar, mungkin karena malam yang damai yang mereka miliki kali ini. Hari ini adalah hari terakhir kelas mereka, karena liburan akan resmi dimulai besok. Setelah mereka sarapan, mereka menuju ruang kelas lebih awal. Guru Fan Yu sudah memulai libur Yu Hao, jadi dia tidak perlu pergi dan melatih penciptaan alat jiwanya hari ini. 11 bulan telah berlalu sejak dia memasuki Akademi Shrek.
Namun dia tidak pernah sesantai hari ini. Perasaan santai membuatnya merasa hangat dan nyaman. Yu Hao memutuskan dia tidak akan peduli dengan hal lain hari ini. Dia akan beristirahat dengan baik hari ini. Guru Zoyi dan Guru Wang Yan berjalan ke ruang kelas bersama. Guru Wang Yan berjalan ke depan sementara Guru Zoyi berjalan menuju bagian belakang kelas dan duduk di kursi kosong. Para siswa, ini akan menjadi hari terakhir di tahun pertama. Saya akan memberi kalian semua kata-kata perpisahan. Maka kalian dapat kembali dan mengemas barang-barang kalian. Begitu Guru Wang Yan mengatakan ini, seluruh kelas segera meledak menjadi sorakan. Mereka bahkan tidak peduli kalau Guru Zoyi ada di sana, karena libur akan segera dimulai. Setiap orang memiliki hati untuk pulang. Guru Wang Yan tersenyum, kita semua bekerja keras tahun ini. Saya dapat mengatakan dengan bangga bahwa kalian adalah kelas yang paling luar biasa yang pernah saya ajar. Atas nama Guru Zoyi dan saya sendiri, kami berterima kasih atas kerja kelas kalian. Kerja keras kalian akan membawa kemuliaan bagi kelas 1. Namun, kata Guru Wang Yan tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Kami akan menguji apakah kalian memenuhi syarat untuk menjadi siswa tahun kedua di awal tahun depan. Karena itu kalian tidak bisa santai sama sekali. Kalian harus bekerja lebih keras selama 1 bulan ini. Saya berharap kita tidak harus mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun tahun depan. Aku akan memberitahumu poin utama mengenai tes kemajuan. Bagian pertama dari tes kemajuan tidak memiliki persyaratan keterampilan. Ini menguji kekuatan absolut kalian, dengan kata lain kekuatan jiwa kalian. Jika ingin masuk ke tahun kedua, kalian harus mencapai peringkat 20. Jika belum mendapatkan 2 cincin jiwa pada saat itu, saya sarankan tidak perlu repot-repot datang tahun depan. Namun memiliki kultivasi 2 cincin tidak berarti pasti akan lulus ujian kemajuan. Bahkan Guru Zoyi dan saya tidak tahu secara spesifik tes kemajuan pada saat ini. Tahun kemarin ujian kemajuan tahun kedua membuat setiap siswa menantang binatang jiwa 100 tahun di bawah pengawasan seorang guru. Kalian harus mengalahkannya sendiri. Jika membuat pengawas bergerak, penilaian akan berakhir. Tes ini adalah penilaian akademi yang paling sering digunakan. Tes lanjutan ini tidak hanya terkait dengan masing-masing dari kalian. Ini juga terkait dengan kelas kita. Karena kelas 1 juga harus menjalani tes peningkatan kelas atau tes kemajuan kelas. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.